Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Gunung Raung ya. Tapi karena pendakian di Gunung Raung ini, pendakian pertama ke Gunung Raung ini sudah pernah aku upload di Facebook dan ini aku print. Gimana kalau sekali-sekali aku bacakan aja biar lebih komplit dan suasananya lain. Nggak apa-apa ya. Tahun 1988 aku sampai di desa Sumber Wringin. Dari berbagai informasi, terutama teman-teman di Surabaya dan Malang, aku mendengar bahwa rute paling ekstrim untuk mendaki Gunung Raung adalah via Kalibaru. Kalibaru ini terletak di Banyuwangi. Tetapi menempuh rute ini bisa berakibat aku harus menghabiskan waktu sampai seminggu. Nah, kalau seminggu berarti waktunya seimbang dengan apabila aku mendaki Argopuro. Argopuro itu gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Mengingat bahwa aku melakukan solo hiking, jadi aku sendiri, dan ini merupakan pendakian pertama ke Raung, maka aku memutuskan untuk melihat peta Jawa Timur. Kemudian kuputuskan aku akan mendaki lewat Bondowoso, karena di peta kelihatan bahwa Bondowoso ini berada juga di kaki Gunung Raung. Menyebalkan, sejak di terminal Bondowoso ternyata sangat sulit mencari info mengenai rute pendakian ke Gunung Raung. Ini berarti pada saat itu rute ini kurang populer di kalangan pendaki. Setelah tanya sana sini, aku menuju ke Garduata. Dari sini baru naik Angkudes ke Sumber Wringin. Angkudes berdiri di depan sebuah pos perhutani. Kemudian kernetnya bilang, "Niki posnya mas, ini posnya. Pun sampean lapor rien." "Udah mas, sana lapor dulu," kata kernet. Aku mengangguk mengiyakan. Tapi mengingat pengalaman di mana aku selalu dipersulit saat mendaki sendiri, dan utamanya bila itu pendakian pertama ke sebuah gunung, maka terpaksa kuputuskan untuk melewatinya saja. Segera menjauhi kampung dan masuk hutan adalah jurus andalanku saat itu untuk menghindari pertanyaan. Aku sampai di Sumber Wringin belum terlalu sore, kira-kira jam 2 siang, yang membuatku tidak perlu terlalu terburu-buru berjalan. Meski demikian, dari jenis vegetasi, kemiringan medan yang relatif masih landai, dan pandangan ke Gunung Raung yang jelas, menunjukkan bahwa perjalanan masih sangat jauh. "Kok sendirian mas? Mau muncak ya? Sudah lapor di pos toh mas? Mas sudah pernah mendaki ke sana?" Mas, gunung itu angker loh mas, beda sama yang lain." Nah, pertanyaan-pertanyaan keramahan macam ini menjelma hantu bagiku, karena bila ditanggapi bisa bermuara pada digiringnya aku kembali ke pos.
Dan aku khawatir akibatnya aku akan dipaksa pulang dengan alasan bahwa aku sendirian dan belum pernah mendaki gunung ini. Salah satu risiko menjadi pendaki solo dengan postur tubuh kecil seperti aku dan tampang kurang meyakinkan. Aku menyusuri jalan beraspal yang disambung dengan jalan tanah yang telah dikeraskan dengan batu. Jalannya cukup lebar. Dan semakin lebar jalan, maka ia menjadi makin menyebalkan karena makin meningkatkan potensi berpapasan dengan orang. Semprul. Jalan ini kapan habisnya? Kira-kira begitu omelku dalam hati. Sekitar 2 jam dalam perjalanan yang tergesa untuk menghindari orang tadi, akhirnya aku sampai di ujung jalan berbatu itu. Rupanya jalan itu berakhir pada sebuah pos yang dinamai pos motor. Kenapa dinamai demikian? Bisa jadi karena inilah tempat terakhir yang bisa dilalui kendaraan beroda 4 ataupun sepeda motor. Setelah pos ini, aku harus mulai masuk jalan setapak melalui kebun-kebun penduduk. Begitu kebun-kebun ini terlewati, aku memasuki hutan pinus. Jalannya semakin sempit. Karena capek dihajar jalan berbatu nan panjang yang membuatku merasa sama sekali tidak membois, kuputuskan ngecamp sebentar. Maka aku membuat bivak di tempat yang relatif rata. Bivak adalah tempat berlindung darurat di alam bebas dari gangguan binatang buas dan cuaca. Dengan pisau, aku memotong dahan di sekitar untuk merubah ponco menjadi tenda sederhana. Meskipun sulit, aku mengumpulkan ranting kering yang sayangnya basah karena hujan untuk kunyalakan jadi api unggun. Sebenarnya pilihan berkemah di hutan pinus cukup ideal. Karena walaupun basah, tanaman jenis ini relatif mudah terbakar. Kita cuma harus melokalisir agar api tidak merembet kemana-mana. Ini bisa dilakukan dengan cara membersihkan semak di sekeliling api. Tentu aku tidak ingin tertidur lalu menjumpai tubuhku telah berubah jadi sate panggang. Lagi pula, pecinta alam yang membakar hutan, selain menghadapi denda yang besar, juga akan dihukum oleh nuraninya sendiri. Aku menyalakan rokok dengan bara di ujung ranting. Cara menyalakan rokok yang paling kusukai. Menghisap dalam-dalam aroma kesendirian yang dipertegas oleh tembakau yang disulut dengan getah cemara. Mengunyah kornet bakar yang kujumput dengan potongan ranting sembarang semak. Menghirup kopi panas sambil menghisap uapnya. Ternyata pilihan ngecamp juga membuatku malah merasa semakin tidak bois. Ada yang terasa aneh pada kakiku. Benarlah, ketika ku buka sepatu, belasan pacet sudah jadi gendut menyedot darahku. Binatang keparat itu hanya sebesar setengah batang korek api, tetapi masing-masing mampu melar hingga sebesar jempol kaki dengan cara menjadi vampir atas dirimu. Dan aku selalu benci menyadari telah dihisap.
Kupikir semua orang pun begitu. Pecinta alam sejati mungkin akan membebaskan dirinya dari para Dracula ini dengan air tembakau. Itu teorinya. Tapi aku tidak. Selain akan membuang rokok yang selalu kuhemat dalam pendakian, aku juga tak bisa melepas rasa gemas. Ku betoti aja pacet-pacet itu. Ku remas atau ku lempar ke dalam api. Bahkan pada kondisi kehabisan bekal, biasanya mereka ku makan. Bila kebanyakan, kepala terasa agak fly, seperti kena bius. Pacet-pacet ini merubah keputusanku untuk melewatkan malam di situ. Jadi aku bereskan bivak, mematikan api, dan meneruskan perjalanan. Bila kau sendirian di alam liar, jangankan pacet, desir angin saja cukup untuk mempengaruhi pikiranmu. Kutembus jalan setapak dengan headlamp senter kepala. Untuk medan hutan rimba atau hutan yang belum ku kenal, aku memang lebih suka memakai senter kepala ini. Kedua tanganku menjadi bebas. Aku bisa memakai tangan untuk meraih pegangan saat tergelincir atau bila terpaksa mencabut pisau. Pisau ini terutama dibutuhkan untuk menebas semak belukar. Sepanjang pengalamanku menjelajah hutan, tidak pernah kuperlukan pisau untuk menghadapi binatang. Tetapi pisau menimbulkan rasa percaya diri. Semacam perasaan bahwa kita punya senjata yang membuat kita tidak akan mati begitu saja. Selepas dari hutan pinus yang hanya sedikit itu, aku mulai masuk rimba. Medan makin sulit. Selain makin menanjak, belukar juga makin rimbun. Aku menghadapi resiko besar untuk tersesat. Dan tersesat di lereng gunung masih jauh dari puncak pada awal pendakian jelas merupakan kefatalan. Kemungkinan untuk tak pernah menaklukkan gunung itu akan mendekati 100%. Paling-paling aku akan kehabisan bekal, dipaksa melakukan survival, gagal mencapai puncak, lalu dengan menghabiskan waktu dan tenaga menerobos hutan untuk pulang. Itu sebuah kekalahan yang menyakitkan. Ada beberapa kali aku tersesat, berputar-putar di tempat yang sama, lalu aku akan berhenti, menyalakan api, merokok, lalu mengumpat. Jancuk, kalian pikir aku ini pendaki pemula? Sumpah, kalau nggak bisa kembali ke jalan setapak, tak obong alas ini. Ya, tentu saja ancaman itu tidak beneran. Toh juga tidak jelas siapa yang sebenarnya ku ancam. Sebenarnya ini lebih ke diri sendiri. Dengan mengumpat, aku jadi lebih tenang. Yang jelas, setiap habis berhenti dan mengumpat, saya selalu berhasil kembali ke rute yang benar. Sebuah kebetulan. Ini metode yang tidak layak ditiru. Toh pada situasi lain, bila mengumpat tetap tidak membuatku tertolong dan tetap tersesat, aku mulai berdoa.
Setelah sekitar 3 jam melewati malam dengan cara demikian, aku sampai di pos Pondok Sumur. Kuputuskan menghabiskan malam di sini saja. Kembali ku pakai ponco sebagai bivak. Karena capek dan malas mengumpulkan kayu, aku tidak membuat api unggun. Kubaringkan tubuh dan mencoba tidur. Tapi aku tak benar-benar bisa tidur. Ada yang mengganggu pikiranku. Dari pengamatan terhadap medan dan tanaman, kusimpulkan bahwa saat itu aku belum mencapai setengah dari ketinggian Gunung Raung. Aku mulai berhitung, mulai mengira-ira kerimbunan hutan yang harus kuhadapi besok itu seperti apa. Dengan memakai sudut kemiringan medan, kuperkirakan jarak yang masih harus kutempuh. Memperkirakan cukup tidaknya bekal air dan makanan, dan seabrek pikiran lainnya. Lalu ku dengar auman. Auman macan. Macan kumbang. Kampret. Berarti aku harus bikin api. Begitu pikirku. Aku sudah cukup punya pengalaman dengan macan kumbang saat tersesat di Gunung Slamet 3 tahun sebelumnya. Macan kumbang cenderung menghindari manusia. Begitupun aku tak mau ambil risiko. Lagi pula, ngopeni api akan lebih mengasihkan daripada pura-pura tidur. Sekitar tengah malam, terasa bulu kudukku merinding. Samar-samar, ku dengar derap kuda. Masa ada orang berkuda dengan cepat di tempat seperti ini? Apalagi dari bunyinya, sepertinya ini berjumlah puluhan, pikirku. Kusimpulkan, ini adalah jin. Suara itu makin dekat dari bawah menuju ke arahku. Modiar, pikirku. Jangan-jangan setan-setan ini mau membawaku. Begitu pikirku. Aku membuka mata, tapi tetap berbaring. Lucunya, tangan kananku memegang gagang pisau di pinggang. Emangnya pisau bisa menolong buat mengatasi hantu? Tapi itu refleks. Suara derap kuda itu makin dekat. Lalu lewat di jalan setapak di depan bivakku. Hanya suara yang riuh, tidak ada wujud. Kampret, sialan, banyak banget. Begitu pikirku. Jantungku berdetak keras. Pada saat normal, ketika berhadapan dengan genderuwo atau kuntilanak, biasanya aku mengusir mereka dengan cara menantang. Tapi ini beda. Ini bukan situasi 1 lawan 1. Aku mulai merasa sedang berada di perbatasan sebuah kerajaan besar yang tidak terlihat. Terus terang, aku tidak punya nyali buat menantang. Lagi pula, memang tujuanku adalah mendaki, bukan cari perkara. Aku duduk bersila. Lalu, aku ingat ajaran seorang guruku yang mengajariku meditasi. Beliau ini
seorang Chinese yang menjadi tukang sapu sekaligus juru kunci di sebuah vihara di Ungaran. Buddhis ini mengajariku meditasi dengan cara melafalkan Allahu Akbar dalam setiap tarikan nafas. Maka aku lakukan hal itu dan beberapa menit kemudian aku merasa tenang. Setelah itu aku kembali berbaring, meneruskan bernafas secara teratur hingga akhirnya tertidur. Sudah pagi ketika aku terbangun. Dengan iseng kulihat adakah jejak-jejak kaki kuda di tanah basah ataupun di rumputan. Memang tidak ada. Jadi kesimpulannya, kalau bukan hantu berarti halu. Mungkin yang semalam itu halusinasi karena aku capek, pikirku sambil menenangkan diri. Aku menebas batang rotan untuk mengambil airnya. Ini sebuah upaya untuk menghemat air. Setelah sarapan, sebagian ku ambil dari perbekalan, sebagian lagi dari berbagai tanaman hutan. Aku packing, mematikan api, dan meneruskan perjalanan. Medan semakin sulit, derajat kemiringan semakin tinggi. Di beberapa tempat mencapai 45 derajat. Semak belukar semakin rimbun, memaksaku bekerja ekstra keras untuk melewatinya. Karena terlalu rimbun, menebasinya dengan pisau menjadi tidak efektif lagi. Selain makan waktu, tenaga akan terkuras yang akhirnya akan membuat bekal air akan habis sebelum waktunya. Maka merangkak dan merayap sambil menyeret ransel menjadi pilihan yang lebih praktis. Namun, cara seperti ini berarti menambah bilur-bilur di muka, tangan, dan punggung. Bilur terkena duri bagi kami, meskipun tetap saja menyakitkan, adalah kebanggaan. Mungkin semacam codet bagi serdadu atau pendekar. Di kampus, setiap pertanyaan mengenai dari mana asal luka itu akan kami jawab dengan bangga. Oh, ini dari Gunung Anu kemarin. Dengan cara merayap seperti itu, akhirnya aku mencapai pos Pondok Tonyok menjelang tengah hari. Kuputuskan beristirahat barang 1 jam. Selain karena letih, dari pengamatan juga tampak jelas bahwa aku tetap harus bermalam lagi. Aku juga mulai tak peduli. Mau menginap berapa kali lagi, pokoknya harus sampai. Sudah kepalang basah, mau habis air pun tetap akan kudaki hingga puncakmu. Begitu kira-kira pikirku. Sisa air kira-kira tinggal 3 liter. Itu harus terkurangi untuk memasak mie dan membuat kopi. Sebenarnya ada banyak prosedur untuk mengumpulkan air di hutan. Dari mengumpulkan embun hingga mencari sungai di dasar lembah. Tapi kalau tidak terpaksa, aku sungguh malas melakukannya. Aku hanya memperpanjang perbekalan air dengan cara mengandalkan rotan. Dan di tempat ini, celakanya rotan mulai tidak tampak.
Setelah merasa cukup beristirahat, kulanjutkan langkah. Medan masih rimbun. Angin yang meniup beberapa pohon besar dengan cabang yang meliuk-liuk. Dalam kesendirianku, kadang-kadang membawa fantasiku pada tangan-tangan raksasa yang berusaha menggapaiku. Atau malah segerombolan hantu lagi menari. Lalu sampailah pada area pinus. Pohon-pohon pinus berukuran besar tumbuh berselang-seling dengan pakis. Melewati hutan pinus ini, aku harus mulai melintasi sabana. Sekitar jam 3 sore, aku sampai di pos yang bernama Pondok Demit. Pondok ini dinamakan demikian karena disinilah pasar setan Gunung Raung berada. Aku sedang menikmati roti tawar lapis kornet dan selai stroberi sambil menyeruput kopi saat mulai ku dengar suara-suara itu. Bukan suara pasar. Ini malah lebih mirip pasar malam. Ada suara anak kecil menangis, perempuan ketawa, lelaki perempuan saling menawar dagangan, dangdutan, wayangan, komplit. Mula-mula pelan, makin lama makin keras dan jelas. Aku sekali dua kali mengalami fenomena seperti ini di Lawu, Merapi, Sumbing, dan gunung-gunung lainnya. Tapi biasanya itu terjadi pada saat maghrib atau malam hari. Lah ini siang bolong. Kakek aneh. Masa siang begini pada main pasar malam? Begitu gerutuku dalam hati. Tentu saja hanya dalam hati. Aku tidak berkata apa-apa. Karena ada etika antara manusia dan mereka. Kalau sampai aku dianggap menantang, hasilnya mungkin bagaikan ada orang asing yang menghinamu di tengah pasar, di kotamu, di mana sebagian besar pengunjungnya adalah kerabat, sahabat, dan orang-orang yang kau kenal. Jadi kau tinggal berteriak, "Gepui wae rak wis," dan habislah orang itu. Maka aku berdiri, memandang ke arah timur, ke sebuah jurang dangkal dan landai yang hanya ditumbuhi ilalang setinggi pinggang dan perdu-perduan. Rupanya dari situlah suara-suara itu berasal. Oh, di situ rupanya pasar kalian. Permisi, aku mau melanjutkan perjalanan, kataku. Lalu aku kembali berjalan. Aduh, masih sore saja sudah begini ramainya, apalagi nanti malam. Bisa nggak tidur aku dibuatnya, pikirku. Aku melangkah dengan agak malas. Pertama, aku sadar sepenuhnya bahwa makin tinggi aku ngecamp, makin dingin pula suhu udara. Makin tipis oksigen dan makin kencang angin bertiup. Kedua, soal angker juga relatif. Belum tentu di atas sana lebih aman daripada di pos Demit. Dan udara memang mulai menipis dengan cepat. Tubuhku terasa cepat sekali merasa capek. Tiap 3 atau 5 langkah, aku terpaksa berhenti. Menetralisir nafas yang bagai berlari, seolah-olah beradu cepat antara yang masuk dan yang keluar dari hidung. Menjelang maghrib,
sampailah aku di pos yang namanya cukup membuat seorang pendaki solo sepertiku bergidik. Pondok Mayit. Nama ini terasa lebih menyeramkan ketimbang nama pos kuburan kuda di Gunung Ciremai misalnya. Konon, menurut sejarahnya, di tempat ini dulu pernah ditemukan sesosok mayat yang menggantung di sebuah pohon. Mayat itu adalah seorang bangsawan Belanda yang dibunuh oleh para pejuang saat itu. Dari sinilah pos ini mendapatkan namanya. Tetapi bukan hanya soal gaib yang membuatku merinding. Dari tempat ini, aku bisa merasakan hembusan angin yang sangat kuat, disertai suaranya memecah udara, menabrak tebing, dan menggema di lembah dan kawah. Aku pernah merasakan badai di Lawu, dihajar puting beliung yang berdengung seperti ribuan lebah di Sindoro. Tapi, angin di gunung ini benar-benar meraung. Pondok Mayit adalah pos di mana aura alami dan aura mistis Gunung Raung terasa begitu melebur. Kau akan merasakannya dengan kuat bila kau berada di situ dan sendiri. Ketika malam datang, sesekali kilat menyambar dari awan di atas puncak Raung, menimbulkan kesan yang tidak terlupakan. Kuputuskan untuk bermalam di situ saja. Mungkin penampakan jin akan menakutkan, tetapi bukankah wajah iblis di dalam hati kita jauh lebih mengerikan lagi? Dan berkemah di atas pos ini, menurut feelingku, akan lebih berisiko. Kalau dari sini saja suara angin begitu keras, bagaimana situasinya di tempatnya bersarang, pikirku. Aku malas menyalakan api. Angin akan menyulitkan. Belum lagi kabut tebal yang menerpa bagai gelombang. Malamnya, suara derap kuda kembali mengganggu. Kali ini bahkan terdengar pula bunyi roda-roda kereta yang ditarik kuda. Terdengar jelas di antara bunyi angin. Angin, derap roda kereta kuda, ringkik kuda, bahkan auman harimau, sungguh susah membedakan antara pendengaran nyata atau halusinasi. Semua tercampur di udara. Kadang-kadang aku merasa bagaikan sedang tergeletak di tengah jalan raya di sebuah kerajaan besar. Sebuah kerajaan yang penguasanya memiliki ratusan harimau berwarna putih. Sang raja di sini bernama Pangeran Tawangulun. Konon dia adalah salah satu putra raja kerajaan Majapahit yang hilang saat bertapa di gunung. Keberadaan kerajaan gaib ini sedikit banyak masih memiliki hubungan yang erat dengan penduduk setempat. Misalnya, bila terjadi upacara pernikahan di kerajaan, maka hewan-hewan di perkampungan banyak yang mati. Hewan-hewan itu dijadikan upeti bagi penguasa kerajaan. Sebagian untuk makanan bagi harimau-harimau peliharaan sang raja. Tidak banyak yang bisa aku ceritakan malam itu, kecuali bahwa aku, meskipun sulit, memaksa diri untuk tidur. Menjelang subuh, hujan turun. Singkat, tapi cukup lebat. Dan itu jelas anugerah. Aku menadah hujan dengan plastik bekas bungkus makanan, botol, bahkan sepasang sepatu yang kulepas.
Sambil menggigil, aku berseru, Allahu Akbar, terima kasih Tuhan, I love you, I love you. Ku penuhi semua tempat minum. Sisanya masih berlebih. Bahkan setelah ku pakai buat memasak mie instan dan kopi buat sarapan pagi. Aku merasa mendapat suntikan semangat karena tidak perlu mengkhawatirkan kehabisan air. Hujan pasti akan menyisakan genangan, bahkan sampai esok hari. Sebelum matahari benar-benar terbit, kulanjutkan pendakian. Bukan demi sunrise, bukan. Mengejar sunrise tidak pernah kulakukan untuk gunung yang baru pertama kali kudaki. Terlalu riskan, karena sulit untuk memperkirakan jarak dan medan. Tetapi, tetap bergerak adalah salah satu cara agar aku tidak mengalami kedinginan. Lagi pula, di depan, hutan pinus masih menghadang. Setidaknya, aku akan butuh tempat yang lebih tinggi dan lapang untuk menyaksikan cakrawala melahirkan matahari pagi. Jalan semakin menanjak. Tapi sesekali ada juga bonus. Bonus adalah istilah para pendaki untuk jalan yang mendatar atau turunan dalam sebuah pendakian. Waduh, Sontoloyo, bonus lagi, bonus lagi. Kapan sampainya? Rutukku dalam hati. Apa yang paling menyiksa pada seorang pendaki Solo sebenarnya adalah rasa kesepian. Kita akan merasa kecil dan terhimpit oleh kekuasaan Tuhan yang tanpa batas, yang disebut alam. Apalagi bila kita tidak berpapasan dengan seorang pendaki pun di perjalanan. Maka berkelebatan pikiran semacam, ngapain sih aku ini? Kenapa aku tidak duduk manis saja di bangku perkuliahan? Malah capek-capek ke sini. Atau buat apa buang waktu dan tenaga kalau hanya untuk mengagumi kekuasaan Tuhan? Bukankah kuasanya juga ada di kota? Ini pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah kujawab. Berpikir untuk menjawabnya pun aku malas. Juga tidak ingin ku ketahui itu sebenarnya suara kebaikan atau justru godaan dalam hati. Untuk menekan kebosanan, kadang-kadang aku berlari bila medan memungkinkan. Jalur yang kulalui kini diapit jurang, di mana jurang yang di sebelah kanan terlihat lebih dalam dan lebar, sedangkan yang di sebelah kiri berupa lembah. Kira-kira 1 jam perjalanan, sampailah aku di pos Pondok Angin. Aku menunggu sunrise yang terlambat oleh mendung di sini. Pemandangan di sini sangat memukau. Saat cuaca cerah, kita bisa melihat kota Bondowoso dan Situbondo. Namun, sesuai namanya, rupanya disinilah angin bersarang. Angin yang keras dan meraung-raung. Angin ini mampu menghempaskan pendaki hingga ke dasar jurang. Malapetaka macam ini dialami seorang pendaki bernama Deden Hidayat. Dia terlempar oleh angin keras saat mendaki puncak Raung. Tubuhnya terlempar ke dalam kawah dan meninggal. Sedikit di atas Pondok Angin ini, kalian bisa menemukan memorial untuk mengenangnya. Memorial ini dikenal sebagai Memorial Deden Hidayat.
Agak sulit untuk melukiskan tentang angin di Gunung Raung. Singkatnya, sejak pendakian pertamaku ke Gunung Raung itu, bila ada orang bijak berkata, golek ono gong susuing angin, atau carilah sumber dari segala angin, maka secara otomatis aku akan terkenang pada pos Pondok Angin dan kawasan Puncak Raung. Selepas sunrise, kulanjutkan pendakian. Aku sampai di batas vegetasi, di mana di waktu-waktu kemudian bisa kita temukan Memorial Deden Hidayat. Angin masih cukup santer dan rute terakhir menjelang puncak cukup terjal. Kutinggalkan ransel dan mulai melangkah. Sering harus sambil jongkok atau merangkak karena angin keras yang bertiup sewaktu-waktu bisa membantingku. Ada kemiripan dengan bila kau hendak menggapai puncak Merapi, Agung, ataupun Slamet. Tapi batuan di sini menurutku lebih lapuk. Dan ketika akhirnya aku berhasil tiba di Puncak Raung, kutemukan diriku sedang berdiri di bibir kaldera yang luas dan dalam. Aku terduduk, terpesona oleh ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dari atap kaldera di ujung timur Pulau Jawa itu, bisa kulihat Gunung Argopuro, Mahameru, bahkan Gunung Agung. Berlintasan kembali kenangan-kenangan saat mendaki mereka. Dan ternyata apa yang kucapai saat itu bukanlah puncak sejati. Masih ada titik yang lebih tinggi, jauh di depan sana. Sesekali angin masih meraung. Sebuah bunyi yang terutama bila malam hari sulit didefinisikan. Kadang-kadang kusangsikan sebenarnya bunyi itu angin, ringkik kuda, atau bahkan auman harimau. Harimau dari kerajaan siluman Macan Putih. Begitu ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.